Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kode Etik Pengalaman Audit Preferensi Klien Terhadap Audit Judgment dengan Kredibilitas Klien sebagai Variabel Moderating. Studi kasus pada KAP di DKI Jakarta yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Sopan Hidayat, NIM 1710112191 dari program studi S1 Akuntansi, metodologi penelitian akuntansi kelas E. Materi presentasi hari ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oke, yang pertama latar belakang. Auditor adalah suatu profesi yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan standar atau prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Seorang akuntan atau auditor dalam memberikan opini sering dibutuhkan judgement yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Banyak kasus laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, namun mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. Kegagalan KAP Arthur Andersen terhadap kliennya Enron tahun 2002 adalah salah satu kasus kegagalan audit berskala besar yang menjadi perhatian dunia. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik di Indonesia juga terjadi. Di antaranya adalah markup atas laporan keuangan tahun 2001 oleh manajemen PT Kimia Farma Tbk yang terbukti melaporkan overstate laba bersih sebesar 32 miliar dan laporan keuangan ganda Bank Lipo untuk periode 30 September pada tahun 2002. Berbeda kasus dengan Enron yang kesalahannya jelas-jelas pada auditornya yang ikut dalam proses manipulasi keuangan. Dalam kasus Kimia Farma dan Bank Lipo, sebenarnya kesalahannya diakibatkan karena bukti audit yang seharusnya kompeten dan cukup dalam proses audit tersebut kurang memadai, serta auditor terlambat menyadari dan melaporkan adanya ketidakberesan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Lalu, apa itu audit judgment? Audit judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Dalam Santosa 2015 mengartikan pertimbangan auditor sebagai proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi audit judgment. Dalam membuat audit judgment, seorang auditor juga harus memperhatikan kode etik, karena kode etik merupakan beberapa profesi akuntansi dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi akuntansi. Etika profesional bagi auditor di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Kompartemen Akuntan Publik yang kini telah memisahkan diri dan berganti nama menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Meskipun seluruh KAP di Indonesia menggunakan kode etik yang sama, tetapi pemahaman setiap individu mengenai kode etik berbeda. Hal ini dapat berpengaruh terhadap auditor judgment yang dibuat saat melakukan audit. Selain kode etik, pengalaman auditor merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi audit judgment. Pengalaman auditor dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap penilaian kinerja auditor. Menurut Putra dan Rani tahun 2016, auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Pengalaman auditor dapat dilihat dari lamanya si auditor menggeluti profesinya sebagai auditor, dan pengalaman juga dapat ditentukan oleh banyaknya tugas, pemeriksaan yang pernah dilakukan, atau banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit. Selanjutnya, preferensi klien. Preferensi klien dalam konsep auditing terjadi apabila klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu atau perlakuan akuntansi tertentu yang diinginkan, dan auditor berperilaku dengan cara konsisten dengan keinginan klien itu.
Selanjutnya saya memakai kredibilitas klien sebagai variabel yang memoderasi dari variabel-variabel yang setelah saya sebutkan tadi. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan, menurut Kode Etik Profesi Akuntansi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wijaya pada tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen, peneliti menambahkan variabel kode etik, dan populasi peneliti menggunakan sampel pada KAP yang ada di DKI Jakarta yang terdaftar dalam Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kode etik berpengaruh pada audit judgment? Yang kedua, apakah pengalaman auditor berpengaruh pada audit judgment? Yang ketiga, apakah preferensi klien berpengaruh pada audit judgment? Yang keempat, apakah kredibilitas klien memoderasi pengaruh kode etik pada audit judgment? Yang kelima, apakah kredibilitas klien memoderasi pengaruh pengalaman auditor pada audit judgment? Yang keenam, apakah kredibilitas klien memoderasi pengaruh preferensi klien pada audit judgment? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kode etik pada audit judgment. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman auditor pada audit judgment. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh preferensi klien pada audit judgment. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kode etik pada audit judgment yang dimoderasi kredibilitas klien. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman auditor pada audit judgment yang dimoderasi kredibilitas klien. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh preferensi klien pada audit judgment yang dimoderasi kredibilitas klien. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah preferensi mengenai auditing, terutama tentang kinerja auditor eksternal sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk masyarakat, sebagai sarana informasi tentang audit judgment serta menambah pengetahuan akuntansi, khususnya auditing dan akuntansi keperilakuan, dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kode etik, preferensi klien, kredibilitas klien, dan pengalaman audit terhadap audit judgment. Lalu yang ketiga, manfaatnya untuk peneliti berikutnya. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian berikutnya dan untuk pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, bagi auditor dan KAP, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan mengetahui lebih dalam mengenai audit judgment. Lalu yang kelima, pemakai jasa diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai hal-hal apa saja yang mempengaruhi audit judgment serta pengaruh kredibilitas klien yang menjadi bahan pertimbangan auditor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.